Restu, lihat. Orang itu menjalankan perahu kecilnya ke arah kita. Iya, dia mendayungkan perahu kecilnya ke arah kita. Salam MNB Lover. Sepertinya orang itu memang seorang laki-laki. Iya, dia seorang laki-laki tua, Restu. Tapi wajahnya kurang jelas. Wajahnya tertutup topi tudungnya itu. Orang yang berada di atas perahu kecil itu terus mendayungkan perahunya perlahan-lahan. Tidak beberapa lama kemudian orang itu tiba-tiba tepat di hadapan Restu Singgi yang tengah berdiri di muka sungai itu. Benar, dia laki-laki tua dan bungkuk. Tapi kenapa dia tidak mau membuka topi tudungnya itu? Kakek! 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 Orang itu lalu naik ke tepi sungai. Dia sepertinya tidak mau mempedulikan Restu Singgi dan Nilam Cahya yang berada di hadapannya. Aneh. Tuli barangkali dia. Kenapa dia diam saja aku panggil-panggil? Dia seperti tidak mempedulikanku. Restu Singgi penasaran. Dia lalu mendekati orang itu. Sementara Nilam Cahya yang berada di atas kudanya, dia juga heran. Dia hanya memperhatikan orang itu. Orang itu lalu berhenti. Dia duduk di atas batu besar. Restu Singgi semakin heran. Orang itu tetap saja diam. Dia seperti tidak mempedulikan Restu Singgi yang datang mendekatinya. Kakek! Apakah kakek tidak mendengar teriakanku, kek? Apakah kakek memang sengaja ingin menguji kami? Kakek bersikap tidak sopan sekali pada kami. Kakek seolah-olah tidak mau mempedulikan kami. Restu Singgi menatap tajam orang itu. Orang itu lalu bergerak perlahan. Dia membenarkan letak duduknya. Dia pandangi sungai besar itu. Nilam Cahya melihatnya dengan benci. Kakek terlalu sombong. Kakek benar-benar tidak sopan. Kakek, maafkan kami, kek. Jika cara kami yang salah. Kami hanya ingin bertanya. Apakah kakek tahu arah mana yang harus kami tuju untuk tiba di desa Linggarjati, kek? Berapa banyak akan kalian bayar aku untuk mengetahui itu? Oh, rupanya kakek ingin memeras kami. Aku butuh uang. Desa yang kalian akan datangi itu pun sangat membutuhkan uang banyak. Jadi, kakek tahu arah jalan ke desa Linggarjati? Kalau soal bayaran, kami akan sanggupi. Tapi kenapa kakek katakan desa yang akan kami datangi banyak membutuhkan uang? Desa itu tengah dilanda malapetaka yang menyedihkan. Kek, jika boleh kami tahu, ceritakanlah pada kami. Tidak perlu. Nanti kalian akan tahu sendiri. Tapi, aku ingatkan, sebaiknya kalian jangan ke desa itu. Jika kalian masih ingin hidup. Kenapa begitu, kek? Nanti kalian akan tahu sendiri. Kakek membuat kami penasaran. Cepatlah tunjukkan pada kami arah jalan mana yang harus kami tuju untuk sampai ke desa Linggarjati. Mana uang bayarannya? Ini, uang ini jumlahnya cukup banyak. Ambil ini. Nah, kini kakek, tunjukkanlah tempatnya. Mari, kita naik ke perahuku itu. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Restu Singgi dan Nilam Cahya mengikuti kakek bongkok itu. Kakek itu lalu naik ke atas perahu kecilnya. Restu Singgi dan Nilam Cahya ikut naik di perahu kecil itu.
Kemudian kakek bongkok itu mendayung perahunya ke arah sepanjang sungai. Kenapa kita mengarah ke sepanjang sungai ini? Kita mau kemana? Mau dibawa kemana kami ke arah sepanjang sungai ini? Kakek bongkok terus mendayungkan perahu kecilnya. Nilam Cahya nampak penasaran dan jengkel pada kakek itu. Dia diam berdiri di depan perahu kecil yang berjalan agak tenang. Sementara Restu Singgih duduk di dekatnya. Restu, lihat sepanjang tepi sungai itu. Nampaknya hutan belantara. Benar, Nilam. Sepanjang tepi sungai itu hutan belantara. Kelihatannya hutan angker. Iya, sunyi sekali. Aku tidak melihat ada rumah atau orang. Siapa sebenarnya kakek bungkuk itu, Restu? Nampaknya mencurigakan sekali. Dia berada seorang diri di sungai yang sunyi ini. Jangan bicara sembarangan. Kita belum tahu jelas siapa dia. Kita ikuti saja. Perahu kecil itu terus meluncur dengan tenang. Nilam Cahya yang berdiri memperhatikan tepi sungai, di mana nampak sepanjang jalan tepi sungai itu memang hutan belantara. Hutan itu banyak ditumbuhi pohon-pohon liar yang akarnya tak beraturan. Kakek, masih jauhkah perjalanan kita? Iya, Kek. Nanti kalian akan tahu. Sudahlah, diam. Aku bertanya sungguh-sungguh, kakek. Kenapa dijawab dengan kalimat itu terus? Aku ini juga menjawab dengan sungguh-sungguh. Sudahlah, Nilam. Ikuti saja dulu kakek itu. Barangkali sikapnya memang sudah begitu. Iya, nanti pun kau akan tahu sendiri. Perahu kecil itu terus meluncur. Sudah agak jauh sekali perahu itu bergerak. Dan akhirnya kakek bongkok itu menghentikan perahunya. Dia memutarkan perahunya itu dan mengarahkan ke tepi sungai. Kakek, apakah kita sudah sampai? Kalian sudah tahu aku memberhentikan perahuku ini di tepi sungai ini. Kenapa mesti bertanya? Hah? Ayo. Maaf, Kek. Kami perlu tahu juga. Karena daerah yang kami tuju belum kami ketahui. Sudah, turunlah kalian. Terus berjalan ke hutan itu. Jadi kakek tidak mengantar kami? Aku tidak berani datang ke desa itu. Ayo, turunlah kalian. Sebentar lagi hari ini akan gelap. Aku harus pergi meninggalkan daerah ini. Ayo cepat turun. Iya, Kek. Ayo, Nilam. Restu Singgih dan Nilam Cahya turun dari atas perahu kecil. Keduanya lalu sampai ke daratan tepi sungai. Kakek bongkok itu memutarkan perahunya kembali. Restu Singgih dan Nilam Cahya memperhatikannya dengan curiga. Selamat datang di desa celaka itu, tuan-tuan. Berhati-hatilah kalian. Mencurigakan sekali kakek itu. Apa maksudnya dia menakut-nakuti kita? Barangkali benar apa yang dikatakan kakek itu, Nilam. Kita memang perlu berhati-hati. Karena desa yang kita datangi belum kita kenal. Tapi, apa yang dia maksudkan dengan desa celaka itu? Kita lihat saja nanti. Apa yang sedang terjadi di desa Linggarjati itu. Sudahlah. Ayo kita jalan. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak menuju ke arah hutan itu. Hutan itu nampak benar-benar hutan belantara. Keadaannya sunyi. Pohon-pohon di hutan itu besar dan lebat. Restu Singgih dan Nilam Cahya merasa asing sekali. Keduanya bingung arah mana yang akan mereka tuju. Restu, kita jalan kemana ini? Hutan ini asing sekali. Keadaannya menyeramkan. Sepertinya hutan ini tidak beda dengan hutan Ciremai. Iya, kakek itu aneh. Kenapa kita mau saja ditunjukkan jalan ke hutan ini ya? Kau sendiri yang menurutinya. Sudahlah, biar kita jalan terus saja. Jalan di hutan ini hanya satu arah. Restu Singgih dan Nilam Cahya melanjutkan kembali perjalanannya. Keduanya masih bingung. Walau jalan di hutan itu hanya ada satu arah. Sudah cukup jauh mereka berjalan. Tapi mereka belum menemukan tanda-tanda bahwa ada perkampungan. Berhenti dulu, Restu. Aku lelah sekali. Perjalanan kita sudah sangat jauh. Iya. Kakek itu berbohong barangkali. Kita sudah berjalan cukup jauh. Tapi kita belum juga menemukan tanda-tanda adanya perkampungan penduduk. Iya. Kakek itu pasti telah menipu kita. Nilam, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Kita jangan sampai kemalaman di hutan ini. Kau lihatlah, sebentar lagi hari akan gelap. Iya.
Hari sudah begitu senja. Hari akan gelap. Ayo Nilam, kita jalan lagi. Restu Singgih dan Nilam Cahya melangkahkan kakinya kembali. Mereka sudah merasa lelah, tapi mereka belum juga menemukan desa yang mereka tuju. Hari sudah mulai gelap. Restu Singgih dan Nilam Cahya masih tetap berjalan. Tidak beberapa lama, mereka tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kuburan. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Restu, kita memasuki daerah pemakaman. Lihat, banyak sekali di tempat ini kuburan. Iya, tempat ini penuh kuburan. Lihatlah di atas kuburan-kuburan itu, Nilam. Banyak sekali tumpukan tulang manusia. Iya. Tumpukan tulang-tulang manusia banyak berserakan di atas kuburan-kuburan itu. Sepertinya tulang-tulang manusia itu bekas kematian yang liar, Restu. Iya, sepertinya memang begitu, Nilam. Ayolah, Restu. Barangkali kuburan-kuburan itu bertanda kita sudah dekat dengan perkampungan penduduk. Iya, mungkin kita sudah mendekati perkampungan. Atau barangkali desa Linggarjati yang kita tuju. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak meninggalkan tempat yang penuh kuburan itu. Keduanya mempercepat jalannya, karena mereka yakin sebentar lagi akan sampai di sebuah perkampungan. Ternyata benar, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang sunyi. Desa ini tidak tumbuh pohon-pohon yang lebat. Desa itu nampaknya gersang jika dilihat siang hari. Tanah-tanah jalan desa itu retak-retak, bagaikan terserang kekeringan yang cukup parah. Restu, akhirnya kita temukan sebuah perkampungan penduduk. Lihatlah, itu rumah-rumah penduduk. Kita bisa bermalam di salah satu rumah penduduk itu. Iya, desa ini sunyi dan jauh terpencil. Apakah desa ini Linggarjati yang kita cari, Nilam? Entahlah. Kita bisa tanyakan nanti pada penduduk. Restu, kini kita harus mencari sebuah rumah untuk kita istirahat dan bermalam. Iya. Nilam, bagaimana kalau kita bermalam di rumah itu saja? Itu yang berada tersendiri di antara rumah-rumah yang lain. Baiklah, ayo kita ke rumah itu. Restu Singgih dan Nilam Cahya bergerak menuju rumah yang mereka inginkan itu. Rumah itu berbentuk panggung. Rumah itu terletak tersendiri di antara rumah-rumah penduduk lainnya. Restu, kita sudah sampai di depan rumah ini. Tapi kenapa di dalam gelap sekali? Barangkali penghuninya sudah tidur, Nilam. Barangkali begitu. Tapi coba aku ketuk saja pintunya. Nilam Cahya naik di atas rumah berbentuk panggung itu, diikuti oleh Restu Singgih. Mereka akhirnya sampai di atas rumah itu. Mereka berdiri di muka pintu yang tertutup rapat sekali. Ayo, kita naik ke atas rumah ini. Selamat malam. Permisi. Pak. Shh, jangan keras-keras, Nilam. Nanti mengganggu mereka. Aku harus bagaimana? Kalau tidak teriak, mereka tidak akan dengar kita di dalam. Pelan-pelan saja. Sudah, biar aku saja yang mengetuk pintunya. Pak, Bapak, Bu, Ibu. Aku sudah lelah begini. Aku benar-benar ingin istirahat, Restu. Memangnya hanya kau yang ingin istirahat? Aku juga lelah. Iya, aku tidur di depan rumah ini saja. Nilam,
Kau ini apa-apaan sih? Nanti kita malah dicurigai. Habis, pintunya tidak dibukakan juga. Barangkali penghuni rumah ini sudah tidur. Kita harus bersabar. Mau numpang kok tidak bersabar? Sudahlah, kita cari tempat lain saja. Barangkali di rumah penduduk lainnya masih belum tidur penghuninya. Ayolah, kalau itu maumu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nilam Cahya menjadi jengkel. Dia merasa putus asa karena pintu rumah itu tidak juga dibukakan oleh penghuninya. Dia lalu memutuskan untuk pergi mencari tempat lain. Mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu. Kita cari rumah yang mana lagi, Nilam? Semua rumah sudah tertutup rapat dan gelap. Jalan saja terus. Nilam, kita tidak sabar. Lihat jalanan ini. Tanah jalan ini kenapa retak-retak? Sepertinya daerah ini daerah gersang sekali. Iya, desa ini sepertinya sedang dilanda kekeringan. Sepanjang desa ini retak-retak semua. Restu Singgih baru menyadari ketika melihat sepanjang jalan desa itu, tanahnya retak-retak. Mereka beranggapan bahwa desa itu tengah dilanda kekeringan. Mereka lalu terus berjalan lagi, hingga akhirnya mereka sampai di tempat yang sunyi, yang jauh dari rumah-rumah penduduk. Restu, kita kemana lagi? Sepertinya kita sudah jauh melewati rumah-rumah penduduk. Tempat ini sangat sunyi. Kita terus saja jalan ke depan, Nilam. Di depan sana nampaknya lain. Di sana agak banyak pohon rindang. Lalu kita mau apa ke sana? Siapa tahu di sana juga terdapat rumah penduduk. Ayo. Restu Singgih lalu mengajak Nilam Cahya ke tempat yang dilihatnya itu. Memang tempat itu nampak agak lain. Tempat itu terdapat beberapa pohon rindang. Dan ketika mereka tiba di tempat itu, tiba-tiba mereka terkejut. Mereka melihat ada sebuah bangunan tua berbentuk seperti pendopo. Bangunan itu adalah sebuah rumah tua bertingkat dan besar. Nilam, lihat. Sebuah rumah bertingkat dan besar sekali. Bentuknya seperti pendopo. Aneh. Di desa yang terpencil dan sepertinya tengah dilanda kekeringan, ada sebuah rumah sebesar itu. Iya, rumah itu bentuknya lain sekali dan paling bagus. Sepertinya rumah itu milik orang kaya, Restu. Iya, itu pasti. Rumah itu terpisah sendiri dari rumah-rumah penduduk lainnya, Nilam. Bagaimana kalau kita ke rumah itu? Apakah penghuninya mau menerima kita? Jika niat kita baik, mereka pasti mau. Tapi aku ragu, Restu. Penghuni rumah itu pasti orang terhormat di desa ini. Mana mereka mau menerima orang seperti kita? Kita harus mencobanya. Ayolah, kau ikuti aku saja. Restu Singgih bergerak menuju ke rumah tua bertingkat itu. Nilam Cahya mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian mereka sampai di teras rumah itu. Megah sekali bangunan rumah ini, Restu. Lantainya bagus, halamannya luas. Iya, sepertinya sebuah istana kerajaan saja. Restu, lihatlah. Pintu masuk saja besar sekali dan bagus, penuh ukiran. Ayo Nilam, kita ke pintu rumah itu. Restu Singgih dan Nilam Cahya lalu pergi ke pintu rumah. Ketika mereka tiba-tiba mereka melihat sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk di lantai tidak jauh dari tempat itu. Restu, ada orang tengah duduk.
Nilam Cahya terkejut. Dia melihat sosok tubuh bertopi tudung tengah duduk tidak jauh dari tempat itu. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sosok tubuh yang duduk itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.